ngeri banget ini guys. Menteri favorit kita Purbaya diserang abis-abisan loh. Gara-gara program redenominasi Benix. Lo kok bisa? Ya lu udah tau lah program ini udah pasti membawa Indonesia tambah sejahtera, tambah kaya raya. Dan bakal menghabisi banyak koruptor di Indonesia yang terbiasa nyimpen uang cash, uang kotor di belakang lemarinya, di bawah tempat tidurnya. Dan buktinya udah banyak. Dan gue udah tahu kalau ini jadi dijalankan pasti banyak politisi hitam dan partai yang hobi korupsi pasti marah-marah. Dan gue yakin Purbaya pasti diserang. Dan hari ini resmi guys, lu bayangkan ya, Purbaya sampai merasa digebukin gegara redenominasi rupiah. Bahkan pada akhirnya Purbaya sampai terdesak. Dia bilang redenominasi ini tidak akan dilakukan di tahun ini. Bahkan juga tidak akan dilakukan di tahun depan. Waduh, ngeri banget. Ini kabar baik sih buat para koruptor, para penjahat, para politisi dan partai-partai yang hobinya korupsi. Lu tau lah partai mana yang paling ngegas melawan redenominasi ini. So lu penasaran gak siapa sih pejabat-pejabat, bandit-bandit, partai-partai yang anti banget dengan redenominasi ini? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, gue udah pernah bilang ya sebelumnya, banyak orang yang pasti sebal, pasti kesal dengan redenominasi ini. Bahkan mereka rela bayar duit nyogok YouTuber, nyogok influencer, bayar media, sampai bayar ekonom-ekonom profesor S3, S4, S5 buat menyerang redenominasi ini. Padahal ini hal yang baik untuk bangsa kita. Tidak ada satu sisi gelap pun dari redenominasi sehingga mereka nggak mau lakukan ini. Tapi kenapa banyak influencer yang menyerang redenominasi? Kenapa banyak profesor menyerang? Simple, karena hobi mereka makan duit haram dari partai-partai korup, dari pejabat-pejabat korup, dari politisi hitam yang selama ini duitnya berkarung-karung dalam bentuk rupiah. Ya simple aja, namanya pemilu, lo harus serangan fajar, lo kalau kasus bagi duit, duitnya harus cash, nggak mungkin transfer pakai GoPay. Wajar aja mereka emosi. Lu aja yang belum pernah lihat sih, lu belum pernah pergi ke Kazakhstan sih, lihat pejabat-pejabat di Kazakhstan punya bunker buat nyimpen rupiah. Buat apa? Buat nyogok. Buat apa lagi? Nah lebih gila lagi ya, lu lihat nih ya di CNN, bos Bank Indonesia soal redenominasi rupiah, dia bahkan sampai ya reluctant guys. Dia bilang ini perlu timing lah, ini lama lah persiapannya lah, sulit lah. Waduh, banggar DPR. Bahkan sampai bilang redenominasi rupiah belum mendesak, gak usah dilaksanakan. Komisi 11 DPR, redenominasi rupiah bisa dilakukan kalau ekonomi kita kuat. Apa ini? DPR lagi nih dari bisnis.com, kebijakan ekonomi harus kredibel sebelum melakukan redenominasi rupiah. Terus di Kompas, warga menilai redenominasi rupiah belum terlalu mendesak dilakukan. Warga mana? Warga neraka jahanam yang ngomong begitu. Udah ngerti kita semua metode permainan ini. Ya mereka itu banyak banget duit hasil korupsinya, ketakutan guys. Tapi gue udah yakin banyak musuhnya pasti. Terutama partai itu yang memang duit stoknya banyak banget dalam bentuk rupiah, siap ngebom ketika terjadi kerusuhan, ketika terjadi kudeta. Dan paling ngeri lagi, lo tau dong, kalau seandainya Prabowo nggak lakukan ini, dia sendiri yang rugi. Kalau dia mencegah redenominasi, dia yang rugi. Wajar mereka panik. Lu udah ngerti lah yang kita omongin di sini. Karena gue udah sampai muntah-muntah guys. Sudah bertahun-tahun gue bicara soal pentingnya kita melakukan redenominasi ini. Udah nggak ada alasan lagi guys. Ya mata uang kita tambah kuat, mengurangi potensi human error, bikin lu kalau baca laporan keuangan, bikin laporan laba rugi, itu jauh lebih mudah inputnya. Dan yang paling penting apa? Kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, karena selama ini uang-uang hitam itu bersembunyi di belakang lemari. Uang hasil apa? Pencurian, perampokan, korupsi, pelacuran, jual beli. Semua bisnis gelap itu semuanya sembunyi di belakang lemari. Sekarang mendadak duit mereka 100.000 rupiah dikali jutaan lembar yang mereka punya mendadak gak berlaku. Karena ada program redenominasi, terpaksa mereka spending duitnya. Ada yang beli perhiasan, mungkin beli mobil, mungkin beli tanah, mungkin beli rumah, mungkin beli apartemen. Anyway, duit itu ngucur ke perekonomian kita. Konsumsi kita bakal naik. Makanya wajib redenominasi ini dilaksanakan guys. Gak ada alasan lain lagi lah kita. Mau ngapain lagi sih lu, gampang banget sih dikibulin sama influencer biadab, media-media tempe bacem. Yang mereka udah pastilah menyerang redenominasi ini. Karena media tempe bacem, influencer setan, semuanya satu tubuh. Mereka berlindung di balik partai korup itu. Jadi lu tahu nggak partai mana yang paling anti dengan redenominasi? Langsung ngeh pasti otak lu udah tahu lah. Coba lu tulis di kolom komentar ini, menurut lu siapa yang paling takut dengan redenominasi ini dan kenapa mereka takut? Dia simple jawabannya. Cek kulkas rumahnya, cek basement rumahnya, cek
kolong tempat tidurnya. Selesai. Padahal ya saat ini ya saat yang paling tepat sekali lagi guys buat melakukan redenominasi. Purbaya jangan takut lu diserang mafia-mafia itu. Gue udah yakin lu pasti diteror, pasti. Prabowo harus tegas di sini, berani lakukan redenominasi. Kalau nggak teman-teman bakal jadi saksi sejarah. Tahun 2026 akan terjadi demonstrasi yang lebih parah lagi dibandingkan demonstrasi tahun 2025. Kita taruhan dan mereka akan pakai duit ini untuk bikin kerusuhan. Jadi waktunya singkat nih. Prabowo, lo harus siap-siap ya. 2026 akan terjadi demonstrasi yang jauh lebih parah dibanding 2025. Karena terjadi persetubuhan antara politisi-politisi busuk dengan duit haram yang mau disikat dengan redenominasi bergabung dengan kubu George Soros. Bergabung dengan kubu asing, kubunya Singapura dan Malaysia yang punya kepentingan buat menghancurkan kita guys. So penting banget buat kita lakukan. Makanya sekali lagi gue mau bilang sama Purbaya, gak usah ketakutan sama mafia-mafia itu. Asal lu melakukan hal yang benar, rakyat pasti mendukung kok. Jangan takut sama partai-partai yang hobinya korupsi itu. Jangan takut sama pejabat-pejabat hitam itu. Jangan takut sama orang-orang pelaku pseudo ekonomi itu, jangan. Dan rakyat Indonesia gue minta ya, lu segera share video ini. Karena penting supaya kita kasih dukungan nih sama redenominasi Purbaya ini. Penting kita mendukung si Presiden Prabowo ini dengan program ini. Gak ada sepanjang sejarah Indonesia presiden kita punya nyali melawan koruptor-koruptor ini. Prabowo please jangan takut dengan partai-partai korup itu. Kita dukung lu 4 periode sekaligus. Gak ada negosiasi. Gua yakin Prabowo pasti menang pemilu selanjutnya. Kalau dia lakukan redenominasi, langsung hilang tuh duitnya partai-partai musuh itu. Langsung hilang 70% duitnya dalam bentuk cash yang nolnya kebanyakan gak laku langsung. Lu pasti menang kalau lakukan saran Benix ini. Jangan takut, pasti musuhnya banyak, pasti. Yakin gua. Tapi kita harus lakukan ini kalau mau ekonomi Indonesia lebih baik lagi, rakyat Indonesia tambah sejahtera. Nah teman-teman buktikan dong dukungan lu. Segera share video ini. Suruh mereka like. Kalau lu setuju koruptor itu dimiskinkan dengan kita potong duitnya secara masif. Ribuan triliun guys. Duit yang tertimbun di tanah. Beredar 5 tahun sekali buat serangan fajar. Lu rela negara kita digadaikan. Gua sih enggak. Segera dukung Purbaya, dia lagi ketakutan ini guys. Dukung dia menjalankan redenominasi ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye bye.